Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh wa'idatil muttaqin. Al-ayah. Alhamdulillah tahdus bin ni'mah di akhir zaman, ya, di akhir zaman dunia sudah menampilkan keindahannya. Sulit sekali manusia untuk beribadah karena saking cintanya terhadap dunia pada umumnya, ya, suka melupakan, ya, sampai keselamatan yang abadi, keselamatan yang hakiki itu kadang-kadang tidak terlalu dipedulikan, ya. Maka apa saja sih yang akan membuat orang itu selamat dan sebaliknya yang akan membuat manusia itu celaka, gitu. Dan selamat tersebut akan mendapatkan apa, gitu, ya, derajat yang tinggi, ya, gitu. Nah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abi Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhar. Ya, sesungguhnya Nabi mengatakan salasun munjiatun, ada 3 yang dapat membuat menyelamatkan, yang dapat menyelamatkan seseorang, dan sekaligus ada 3 perkara tersebut itu bisa juga sebaliknya muhlikat, mencelakakan, gitu. Apa yang munjiat itu? Yang akan menyelamatkan manusia itu fakhsyatullah bisirri wal alaniyah, yaitu orang yang khasyah, takut kepada Allah, baik itu bisirri wal alaniyah, baik itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kenapa diawali dengan sembunyi-sembunyi, gitu, ya? Bisirri kodima asiri. Kenapa didahulukan asir? Kenapa? Karena li'anna taqwallah fi a'lad darajat. Karena takwa yang paling tinggi adalah orang yang beramal ketika tidak ada orang lain. Ya, jadi kalau dia semangat amalnya itu ketika banyak orang lain, itu kurang tinggi derajatnya. Yang tinggi itu ketika nggak ada orang lain, tapi semangat, gitu, itu. Makanya fisiri wal alania, baik sedang sembunyi-sembunyi atau sedang terang-terangan. Ya, orang yang takwa itu dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sama aja semangatnya, gitu. Ya. Tapi ketika kita aja rasakan, kita, ya, ketika banyak orang lain semangat, ketika tidak ada orang lain malas, gitu. Contoh misalkan yang biasa ngaji banyak kan, ribuan, ratusan, ngaji bisa kieu. Oh, langsung tuh hoream malas, gitu. Nah, gitu, ya, biasanya kan ketika banyak orang itu semangat, ketika sedikit enggak, gitu, kurang, gitu, ya. Nah, makanya yang paling utama itu khasyah. Khasyah itu takut kepada Allah, takut kepada Allah ketika enggak ada orang, ketika ada orang. Nah, kenapa sekarang berbuat dosa banyak orang yang berbuat dosa? Karena tidak khasyah, enggak ada ketakutan ke Allah, teh. Nggak ada rasa takut ke Allah, bahkan menentang aja ke Allah, sama sekali tidak, gitu, ya, tidak takut. Bahkan kebanyakan manusia itu lebih takut terhadap dunia, gitu, lebih takut terhadap, ya, kalau dia fakir, lebih takut ketika dia tidak bisa beli apa dan itu, ya, itu. Nah, itu jadi orang yang akan diselamatkan oleh Allah khasyah. Khasyah itu takut, ya, takut. Ya, minimal lah kita takut aja dulu, gitu, ya. Yang kedua, wal qasdu fil fakri wal gina.
untuk kehidupan dia tidak mengambil fakir atau tidak mengambil kekayaan, tidak mengambil gina ya. Kaya, tetapi antaranya pertengahan. Beunghar ting henteu, miskin ting henteu. Triliunan teu gaduh urang mah nya. Teu gaduh teuing henteu, sedang we lah miliaran lah cekap gitu. Jadi enggak terlalu tinggi, terlalu ke bawah enggak gitu. Ya itu orang yang kan sesuai kebutuhan lah. Pas-pasan pas gitu. Nah, gitu. Jadi kenapa? Karena at-tawasutnya fil ma'isyah itu namanya tawasut. Tawasut itu pertengahan. Pertengahan dalam kehidupan. Kalau kaya, terlalu kaya enggak, sampai kita termasuk orang terkaya di Indonesia, enggak usah lah gitu ya. Enggak usah, seneng aja lah gitu. Oh, alhamdulillah. Nah, janganlah. Benar. Gitu. Jadi enggak kaya, terlalu kaya enggak gitu ya, terlalu miskin enggak ya, itu tawasut aja lah fil ma'isyah gitu ya. Bi'an lam yujawizu fiha al-had wa ridha bidzalika. Artinya dia tidak akan apa, kalau seperti itu bertawasud ya atau pertengahan, dia tidak akan ngarempak cegahan, ngarempak melanggar hukum gitu. Ya, tapi kalau dia misalkan inginnya ini pasti melanggar hukum pasti gitu ya. Tapi dah memang ya itu melanggar hukum itu dari dulu itu memang ya sudah tradisi gitu ya, terus di Indonesia dimanapun ya. Nah, yang ketiganya wal adlu fir ridha wal ghadab. Kita itu harus adil. Ketika apa? Ketika bahagia atau ketika murka, tetap harus adil. Kadang-kadang ketika kita marah, makan keadilan tuh hilang gitu. Nafsu gitu. Padahal seharusnya adil gitu. Ya. Ketika anak misalkan salah segitu, ya hukumannya nggak boleh berlebihan gitu ya. Harus adil. Ketika marah, ketika senang harus adil. Memang keadilan itu, masya Allah, kan kebalikan adil itu dolim ya. Dulu pernah kan orang Bani Israel itu dicoba oleh Allah kan. Bani Israel itu coba hakimnya dicoba oleh Allah. Cik gitu, orang coba kata Allah. Maka suatu ketika ada seorang kakek-kakek yang gagah, kakek-kakek gagah gitu, pakai kuda. Pelak. Nyata gitu, pasti lewat kan mau mencoba, ternyata ada sapinya sedang mengembala sapi kan, sedang mengembala sapi. Induknya, anaknya ya, sapi itu digembalakan oleh peternaknya itu, oleh yang punyanya. Si kakek tersebut turun dari kudanya, kemudian megang sapi, anak sapi itu, maka didoaan si kepalanya, mau ditiup si anak sapi itu. Setelah didoaan, ditiup kepalanya itu, munnya, ubun-ubunnya, naik lagi si kakek itu ke kuda, berjalan. Si anak sapi ngikut kan, ngikut. Nah, kemudian yang punyanya dia berteriak, kakek gitu. Itu anak sapi punya saya. Si kakek ngelirik, kenapa? Itu anak sapi punya saya, tuh induknya di sana yang tadi itu. Kata si kakek, ini mah bukan punya kamu, ini mah anak kuda, gitu kan.
Kata yang petani, yang peternak, keke. Nah aneh, masa sih gitu? Iya, buktinya itu kan ngikut. Saya emang nggak mungkin katanya. Kalau nggak mungkin coba ambil induknya. Dah pede ya, dah itu induknya pasti itu kan. Diambillah induknya. Sok, gimana caranya? Ya, coba aja ini induk, ini kuda, ini induknya, si anaknya simpan di tengah-tengah, pas tengah-tengah. Kemudian lepas nanti ngikutnya kemana? Ngikutnya ke kuda. Si anaknya, kata si kakek tersebut tuh, lihat kan, ini mana kuda kan? Itu ngikutnya ke induknya kan? Bingung keke untuk arti gitunya. Udahlah ke pengadilan lah gitu kan, ceritanya ke pengadilan. Maka ke pengadilan lah. Ke pengadilan kan nggak langsung sidang kan, biasa kan neguhulanya lah sagarupalah laporan dan seterusnya. Datanglah si kakek ke si pengadilan, ke hakimnya itu ya. Pak Hakim, maaf, tolong perkara ini aku yang menang gitu. Kayak gimana caranya? Gampang. Caranya masih anaknya simpan di tengah-tengah. Kemudian nanti lepas, setelah lepas induknya, si anaknya ikut kemana? Kalau ikutnya misalkan ke kuda saya, maka menangkan saya. Kalau ikutnya ke sapi, menangkan orang itu. Gampang atau gitu mah. Disogok tah. Dikasih uang, mas gitu rupa. Oke lah, gitu mah gampang. Disimpan teh, ternyata naik deh ke kuda si anaknya teh. Kata si kakek tuh kan, ini mah anak kuda. Aduh, arti mata kata si hakim, pengadilan memutuskan, menimbang dan memutuskan bahwa sapi ini anak kuda. Buktinya lihat ke sini, ke anaknya kan gitu. Kan nggak terima tuh. Maka naiklah ke kejaksaan yang lebih tinggi, ke provinsi lah kalau sekarang. Itu datang ke provinsi, ngadukan lagi, datang lagi si kakek ke hakimnya itu, ketuanya, hakim ketua, kasih lagi emas, inten, berlian gitu ya, uang gitu. Kumaha caranya? Ya kayak gitulah, simpen lagi besoknya teh. Ternyata ke kuda lagi, tuh kan katanya. Ya udah diputuskan oleh hakim bahwa anak kuda si sapi teh. Kemudian kan enggak. Ini yang punyanya pasti gimana, kecewa kan? Nih pengadilan kok gini amat. Kenapa kan, cek logika gimana kan gitu. Udahlah ke nasional aja kan gitu. Nasional. Ya ke kehakiman pusat ya, di Mahkamah MA lah gitu ya. Ke MA. Ini nggak benar ya gitu ya. Hari datang teh ke hakim. Biasa datang deui si kakek teh. Pak Hakim, ya mahatur lumayan. Untuk apa? Ya menangkanlah hukum saya kan, gitu. Berlian emas, wah dikasih gitu ya. Kata hakimnya apa? Kata Pak Hakim, aduh maaf, gitu ya. Setelah itu, oke lah besoknya mau disidang. Kata Pak Hakim apa? Maaf, saya tidak bisa menghukumi. Kenapa Pak Hakim? Saya sedang haid. Yang kaget kan yang punya sapi sama si kakek. Pak Hakim sedang apa? Sedang haid. Pak Hakim itu perempuan laki-laki. Laki-laki, saya tahu. Nah, kenapa bisa haid? Saya mah heran kok. Masa laki-laki bisa haid? Kata Pak Hakim apa? Justru saya yang heran. Maknya kuda ngelahirkan sapi. Justru saya yang heran gitu. Kan itu arti masa gitu. Ya artinya apa? Artinya nggak mungkin kan. Yang menang ya udah jelas pasti yang sapi. Maka dikembalikanlah ke sini. Nah itu kata Rasul. Ya malaikat Jibril datang ke Rasul, mengisahkan malaikat Jibril itu ke Rasul, itu kisah Bani Israel dulu sebelum Nabi. Bahwa dulu sebelum Nabi, ketika zaman Nabi Musa sebelumnya, itu zaman dahulu saja yang adil itu dari tiga hakim itu yang adil satu. Yang dua itu masih zaman Nabi itu belum zaman Nabi, apalagi sudah zaman Nabi mungkin agak sulit juga. Mungkin 5 berbanding 1 mungkin. Kalau sekarang nggak tahu tuh berapa berbanding berapa, yang benarnya berapa, yang salahnya berapa. Ternyata si kakek itu kan malaikat Jibril mencoba
oleh Allah mencoba si hakim-hakim tersebut. Maka setelah tahu dari 3 tersebut, maka satu yang benar, yang tidak bisa disogok, maka kembali lagi lah si malaikat Jibril ke yang ke-1, yang kedua diambil lagi intan berlian emasnya dan dicopotlah dari jabatannya, kemudian semuanya dikasihkan kepada yang jujur tadi. Gitu. Tapi ada kenalah harapan menuju aya kene menuju jujurnya, aya kene kita insyaallah lah gitu ya. Mudah-mudahan itu tuh zaman baheula teuing ayeuna zaman sabar. Teuing sabaraha perbandinganana gitu enggak tahu ya. Nah, memang adil itu susah ya. Makanya pantas derajatnya bakal tinggi orang yang adil. Jadi yang akan menyelamatkan kita itu satu ketakwaan kita. Takwa. Yang kedua, sedanglah al umur ausatuha kata Rasul, yang paling baik itu ada pertengahan. Terlalu tinggi jangan, terlalu rendah jangan, kaya ting te, miskin ting te. Nah, yang ketiga adil. Adil itu baik ketika sedang senang atau sedang marah atau sedang apa, pokoknya harus adil. Itu yang akan menyelamatkan kita ya, gitu, yang akan menyelamatkan. Nah, sebaliknya ada juga yang akan merusak, membinasakan kita gitu. Apa yang membinasakan kita? Pasyuhun syadidun. Yang pertama adalah kikir yang sangat, yang apa? Yang sangat kikir banget lah gitu. Koret nanti gitunya. Koret nanti bangetnya. Bukhlun syadidun fala yuaddi ma alaihi min haqqillah, sampai-sampai bakhlun ya, bakhil. Sampai-sampai hak Allah saja tidak diberikan. Zakat misalnya. Apalagi hak manusia gitu, sedekah dan yang lainnya, sangat bakhil, sangat kikir ya. Bakhlun, ente bakhlun bakhil ya. Nah ini syuhun, syuha, sin besar, ha kecil, syuhun, suha ya. Masuha, masuha, syuhun teh sama dengan bakhlun ya. Koret, kikir, nah, itu membinasakan. Makanya kata ulama gini, orang yang bodoh rajin ibadah itu lebih baik daripada orang yang cerdas, yang pintar ilmunya tapi kikir. Itu bandingannya kan, kalau kita orang bodoh ibadah kita mau diterima, Allah lebih benci, terlebih benci daripada orang itu adalah orang yang pintar tapi orang yang ngerti agama tapi dia kikir, bakhil gitu. Ya, maka itulah akan yang akan merusak ya, bakhil. Tapi yang dimaksud di sini katanya pasyuhun muta'un. Pasyuhun muta'un itu kikir, bakhil, bakhlun, bakhil, yuti'uhu al-insan, yang diikutinya. Kenapa bakhil yang diikutinya? Amalau kana al-bakhlu mawjudan fin nafsi ghair muta'in. Sebetulnya itu sudah apa? Kalau bakhil itu hakikatnya itu min sifatil lajimatil lin nafsi. Bakhil itu pasti sudah melekat, setiap orang ada sifat bakhil. Pasti. Setiap orang itu minas sifatil lazimati lin nafsi. Setiap orang pasti bakhil. Hanya bakhilnya diikuti enggak, dituruti enggak. Nah, yang mengikuti bakhilnya ini yang jadi masalah. Kalau bakhil, udah setiap orang gesok malas, aduh, orang boro-boro ngasih ke orang lain, saya juga masih butuh, kan pasti itu. Nah, itu kan bakhil. Tapi baiklah gitu. Karena lebar gitu kan, nah, itu kan bakhil gitu. Ada bakhil, pasti itu lazimah, pasti sudah tetap di setiap orang pasti ada. Hanya diikuti enggak gitu ya. Nah, yang diikuti inilah yang disebut yang akan merusak itu ya. Yang kedua yang akan merusak itu selain bakhil, karena jelas ya Rasul mengatakan bahwa orang ahli surga itu tidak ada yang bakhil. Orang ahli surga itu orang yang dermawan. Nah, dermawan yang akan di surga itu, yang bakhil itu nggak akan ke surga. Maka terkena kan yang bakhil itu, yang terkena apa? Korun itu kan sangat bakhil tuh. Dia sudah kaya pun kikirnya diminta zakat saja kan wow gitu. Nabi ini karoohan
Itunya bakhil, saking bakhil tuh. Ya itu terkena mata. Kita kan suka dasar si korun ya gitunya. Itu bakhil, memang kenyataannya bakhil sih itu si korun itu. Ya. Harta korunnya itu bakhilnya. Kikirnya yang taat ya. Yang kedua wahawa muttabaun, hawa nafsu yang diikuti wae. Karena hawa nafsu mah keinginan nafsu mah kan nafsu teh ya nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah ya. Nafsu amarah mah yang membuat amarah kan kita juga amarah namanya meluap-luapnya. Itu memang nafsu amarah itu. Itu membuat emang amarah itu betul memang definisi yang biasa kita itu benar amarah. Aya lawamah, kalau lawamah mah belum stabil gitu ya orangnya teh. Kadang-kadang naik imannya teh ibadahnya hebat, kadang-kadang boros itu masih lawamah. Kalau mutmainah mah kalau udah stabil dia udah tenang gitu. Ya ibadah itu udah mapan gitu. Makanya biasanya orang yang sudah mapan usia 40 tahun ke atas hanya celakalah kata ulama kalau udah usia 40 ke atas masih kena labil ibadahnya, wah celaka tuh masih labil, masih kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, gitu celaka. Seharusnya sudah stabil, sudah terus naik, ada progresnya terus. Seharusnya usia 40 ke atas mah. Tapi usia 40 masa ngerakenehnya. 50. Makanya kan usia lan usia matang kan para nabi rata-rata usia 40 tahun diangkat nabinya itu. Usia matang, kematangan itu. Mata orang yang usia 40 tahun mah udah. Kalau kan para ulama menyebutkan jangan dulu uzlah dari dunia ya. Kalau masih belum usia 40 tahun, kenapa? Karena nggak akan matang. Gitu. Usia 40 tahun ke atas matang. Ya. Makanya Nabi kan usia 40 tahun mah udah pensiun dari dunia itu. Udah pensiun, tinggal menikmati aja gitu. Soalnya itu kan kita mau usia 40 tahun itu anak kita biayanya gitu. Kermajuan biaya. Kenapa? Karena kita kan setarnya telat. Setarnya telat kan kalau Nabi itu usia 9 tahun itu 12 tahun sudah mulai. Jadi puncaknya itu usia 25 tahun. 25 tahun itu sudah puncaknya. Kalau kita kan baru mencari dunia. 25 itu karek-karek tatahar. Karek-karek ya gitu. 8 tahun main lang-layangan gitu. Kalau ini jadi Nabi itu hebat setaranya dari apa? Matakan usia 40 itu udah gitu. Bahaya namun orang malu usia 40 enggak santunya. Nah itu ya nafsu, hawa nafsu yang diikuti terus itu. Nah karena nafsu mah nggak akan ada beresnya. Kita misalkan beli sesuatu, wah kayaknya udah hebat nih. Selang 2 bulan, 3 bulan, setahun guys, jadul dewa gitu. Terus aja dunia makan gitu kan, Cep. Udah mobil tinggal kayaknya mobil cukup, ya geus tinggal era dewa gitu. Ngali motor nah era dewa gitu, ngali HP nah gitu nya. Nah, dunia mah gitu aja terus. Enggak akan ada habisnya kalau diikuti mah. Enggak akan ada habisnya gitu. Apalagi sekarang kan sudah menampilkan keindahannya dunia gitu ya. Kan hatam kan di sini al-hakumut takasur. Ya, pasti aja bermegah-megahan, ingin itu ingin ini wajar sampai hatta zurtumul maqabir, sampai dia dijarahkan ke kubur. Geus dijarahkan ke kubur mah geus mencium kubur kakara keureun kan gitu. Jangan gitu mah hesenya. Nah yang ketiganya ya wa ijabul mar'i binafsih, yang akan merusak itu ujub lah, ajaibnya aheng gitu, aheng terhadap diri gitu, bangga terhadap diri itu. Wah, membanggakan diri ya, nantinya kesombong gitu ya, membanggakan diri, aku ini gitu. Ada ya, anaknya ini aku itu ya.
Nah ini yang jadi masalah ya, yang jangan akan merusak itu. Yang pertama apa tadi teh? Syuhun ya, syuhun syadidun, yang banget kikir, pedit. Yang kedua wahawa muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiganya naon betul? Wa ijabul mar'i binafsih, ajib, merasa ajaibnya. Merasa ajaib terhadap dirinya, wah ajib gitu ya orang teh gitu. Nah itu yang bahaya tuh ya, sombong lah gitu ya. Nah kata Abu Hurairah juga, wa amad darajatu, ada naik di derajat orang akan ditaikan, diningkatkan, ditaikan, ditinggikan derajatnya ketika apa? Paib sya'us salam, dia itu suka menyebarkan salam, keselamatan, minimal mendoakan assalamualaikum, menyebarkan salam minimal assalamualaikum. Apalagi kalau dengan assalamualaikum teh, assalamualaikum bisi bade jajan, oh komo gitu mah gagah pisan. Wah assalamualaikum, nah assalamualaikum, bilih mobil tacan dipajak ya induk kang pajak. Nah jadi menyebarkan keselamatan, menyebarkan, orang yang paling tinggi derajat itu memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan ke orang lain. Makanya orang Islam ciri khas minimal mendoakan assalamualaikum, mudah-mudahan anjing selamat gitu kan, minimal gitu. Nah, itu ya minimal. Kalau apalagi pakai warahmatullah, mudah-mudahan Allah juga merahmatimu gitu. Apalagi pakai wabarakatuh, mudah-mudahan Allah memberkatimu kan, memberkahkanmu kan gitu. Itu minimal doa itu orang muslim itu. Jadi ketika salam itu niatkan, ketika kita salam itu berdoa, mendoakannya ikhlas gitu. Nah, jadi bukan adat, kebiasaan gitu. Udah bukan adat, tapi kita niatkan untuk mendoakan gitu ya, doa gitu. Nah kemudian itulah yang paling hebat, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya tuh ingin sekali gitu ya, orang muslim teh ada yang bener-bener gitu hadis ini teh dipakai modal gitu, bahwa orang muslim itu orang yang paling hebat, itu orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka menciptakan sesuatu yang bermanfaat, memberikan sesuatu yang bermanfaat gitu ke orang lain. Saya pokoknya ingin punya pabrik, karyawan 1000 orang. Kenapa? Kalau 1000 orang yang kerja di saya, dia 1000 orang. Kemudian dia punya istri, berarti saya punya memberi kebaikan 2000. Punya anak 2, rata-rata misalkan sudah 4 orang, berarti sudah 4000. Aku kasih kenikmatan, kasih apa, kasih manfaat. Gaya gitu. Jadi niatkan untuk ibadah, wow gitu. Hebat. Aku akan seperti ini, bikin listrik gitu ya. Coba semua orang manfaat dengan listrik, yang sholat, yang apa, wah kita kan dapat pahala terus ngalir ke kita, memberi manfaat. Dengan adanya listrik semua dipermudah. Apa yang belum ada, cari orang muslim gitu, sok gitu. Ya kan hebatnya orang-orang nu berpikirnya, dulu kita ketika kecil kan belum ada belum ada CD misalkan. CD celana dalam kan sering kakak cepet. Kan orang mikir itu, wah ini udah bikin ini kan jarang aja nosok kegerewekan kecepet gitu kan. Itu kan bermanfaat sekali kan, siga tepira gitu ya. Tapi masya Allah, dulu kan nyuci teh mending cara pe mending ngesang bikin mesin cuci kan, itu manfaat tuh ya. Sekarang yang belum apa, setrika atau saya setrika langsung nyuci, langsung dilipat setrika contoh saya entar langsung ke mesinnya gitu, jadi capek. Terus saya can nah
Itu bermanfaat untuk manusia tuh. Kita cari bermanfaat. Itu orang yang akan kecepet seletik. Ngalaman tuh. Kan bingung kalau hurkan kumaha, kahnapkeun kumaha kan. Nah kan dengan nah kadang-kadang kan orang mah berpikir, oh ini kesini, oh langsung bikin. Lamun orang Islam misalkan niatnya dengan ibadah itu bisa jadi manfaat, memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Tapi kalau hanya untuk dunia kan ya dapat memang dunianya, tapi kan enggak gitu. Ini kan dulu misalkan siapa yang teh botol itu kan, dia berpikir kumaha caranya kan gitu. Sekarang minuman yang itu tuh bisa di botolan, jadi teh botol dia kan untuk mempermudah orang lain kan sekarang kemana-mana gitu, mempermudah gitu. Air kemasan kan dulu itu berpikirnya, yang awal itu berpikirnya kan hebat itu. Air bisa gini gitu di mana-mana bawa gitu teku 2000 gitu ya. Itu memberi manfaat ke orang lain gitu. Jadi seolah-olah kita mah yang disebut ibadah itu harus sholat, zakat, ngaji, enggak itu aja, semua memberi manfaat itu ibadah. Bahkan coba lihat, ketika ada sesuatu yang kurang dari ibadah mahdoh, maka disuruhnya apa? Sosial ya. Misalkan kekurangan apa? Satu, memerdekakan amat dulu mah ya. Yang kedua apa? Sedekah fakir miskin kan gitu. Kurban. Kalau haji kan kita kan haji tamatu. Keseharian kan haji ifrad, kan kita haji tamatu, maka didenda damnya apa? Menyembelih kambing, disedekahkan kan gitu. Sosial. Manfaatnya gitu. Ya, maka orang yang paling tinggi derajatnya itu dia menyebarkan salam, menyebarkan keselamatan, menyebarkan kebaikan ke orang lain, maka pantas derajatnya tinggi juga gitu. Maka saya itu ya Allah ya Karim ya, ini Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani disarahan oleh Muhammad Nawawi, Syekh Nawawi atulah ini kan Syekh Nawawi nih. Syekh Nawawi kan banyak kitabnya, ini manfaatnya kan hampir seluruh orang di Indonesia itu baca kitab Syekh Nawawi rata-rata, banyak sekali. Salah satunya ini Nasaihul Ibad, itu kan disarahan oleh beliau, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Mohon Al-Bantani. Syekh Nawawi. Kalau yang Damaskus itu disebut Imam Nawawi. Kalau ini mas Syekh Nawawi gitu. Benten ya. Benten derajat ya. Kalau Imam Nawawi itu lebih luas itu ya. Kalau Syekh Nawawi itu kebanyakan bukan bikin kitab, tetapi memberikan sarah, menyarahan gitu, menafsirkan, menjelaskan gitu. Dia ahli tafsir, ahli menjelaskan gitu, menjelaskan. Tapi dengan hadis, dengan apa, nukil gitu boleh. Bukan asli, jarang asli bikin gitu langsung gitu. Ini juga kan aslinya itu, kitab aslinya itu Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, hanya disarahan oleh beliau gitu, dijelaskan oleh beliau gitu ya. Kalau matannya hanya matannya aja, hadisnya gitu dijelaskan oleh beliau gitu dengan cerita-cerita itu. Syekh Nawawi, kalau Imam Nawawi mah bikin kitabnya asli gitu, banyaknya gitu, termasuk Al-Adhkar An-Nawawi. Adhkar Nawawi mah itu mas Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi mah ini Al-Bantani. Kalau kitab kuning itu mempelajari tentang apa ya? Kitab kuning, ada istilah kitab kuning itu ya, termasuk yang itu juga. Iya, ini kitab kuning namanya. Kitab kuning namanya kitab kuning itu kitab klasik. Kitab klasik itu kitab mempelajari semua pan. Dalam Islam itu ada 12 pan minimal. Tafsir, hadis, nahwu, shorob, balago, tajwid, wah ada 12 pan. 12 pan atau 12 mata kuliah atau 12 ya mata kuliah lah gitu. Nah, salah satunya misalkan hadis. Nah, ini contoh hadis. Kemudian ada fatwa-fatwa ulama. Nah, jadi
kitab kuning itu ya kitab yang menjelaskan tentang ya seluruh aspek keagamaan sih sebetulnya. Kenapa disebut kitab kuning? Ya rata-rata kan kuning gini. Ayo nama kitab putih. Belum ada cetakan Indonesia dulu tadi ya. Apanya? Dulu ada cetakan bahasa Indonesia gitu. Belum dulu kan termasuk Syekh Nawawi kan bahasa Arab semua. Gitu. Nah, kalau disebut kitab putih mah biasanya sudah ada terjemah. Cetakan-cetakan ke sini biasanya kan itu udah ada terjemah. Kalau kitab kuning mah ya seperti ini. Masih gundul-gundul, masih nggak ada artinya gitu. Barotak bacana gitu. Nah, itu. Jadi yang pertama itu berikan salam, berikan kebaikan itu. Insya Allah. Ya. Dan kita itu orang muslim itu etos kerjanya pasti tinggi. Kenapa? Karena motivasinya bukan hanya untuk dunia, tapi bagaimana caranya untuk memberikan kebaikan, kenikmatan, kebaikan untuk orang lain gitu. Motivasinya itu gitu. Apapun gitu. Contoh misalkan gini. Pak Yudi misalkan. Pak Yudi kan suka ngemasang-masang listrik ya. Masang-masang listrik itu niatkan untuk ibadah. Untuk ibadah gimana? Menolong orang lain kan belum tentu tahu caranya, ilmunya tentang cara masang, cara ini, cara itu kan tak apa. Siun kabakar teh siun naon, niatkan ibadah. Niatkan memberikan manfaat ke orang lain. Maka ditinggikan derajatnya oleh Allah ketika dia ingin memberikan kenikmatan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, wa'id amut ta'am, yaitu orang yang suka memberikan makanan kepada siapa? Lidhaif, satu kepada tamu, wal ja'i, yang kedua kepada orang yang lapar. Jadi seperti Nabi Ibrahim itulah ya. Maka Nabi Ibrahim disebut Abu Dhaif, bapak tamu gitu. Jadi tamu itu seolah anaknya gitu. Jamu itu wah gitu, sogarupa gitu. Itu Nabi Ibrahim itu sampai Masya Allah ya Karim. Ya kalau ada tamu seorang saja itu kambing itu sudah jelas lah di sembelihin kambing itu. Ada seorang. Itu kan kelebihan. Kata tetangga banyak bagikan itu Nabi Ibrahim. Seneng gitu. Kan di kampung mah dulu sok mencet ayam lah gitulah. Mun aya tamu itu sok mencet ayam gitu ya. Mencet ayam atan api ngetek balong ngebedahkeun. Bedahkeun balong. Minimal kan geningan itu di kanang aya nog keur ngenog gitu ngeureun. Kami apinya emangnya berarti balong matur. Nah, itu orang yang akan ditinggikan derajatnya itu wah sangat senang untuk menjamu tamu itu ya. Kan dalam hadis yang lain kan mayyuminu billahi wa yaumil akhir, sampai barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir payukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya, sampai disandarkan dengan keimanan seseorang gitu. Itu memuliakan tamu itu. Kalau ada tamu itu wah suguhan gitu. Ya, bagus itu ya, sungguhan segera pada disuguhkan gitu. Jangan ini mah itu mah tamu biasa, suguhanan mah itu nu biasa gitu. Ini ke tamu agung gitu. Raginang gitu. Ya. Tamu itu semua tamu yang datang itu disebut tamu. Hanya dalam kaidah fikih itu disebut tamu itu tidak lebih daripada 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari disebutnya pribumi gitu. Kalau pribumi berarti dia ya sedekah biasa gitu, bukan memuliakan tamu gitu. Kalau ngasih ke tamu yang lebih dari 3 hari gitu, sedekahnya sedekah biasa aja. Kalau tamu itu diharuskan diwajibin tuh ya di bawah 3 hari gitu. Makanya tamu itu Masya Allah Karim ya. Kan kata ulama ya itu mengatakan bahwa dalam hadis itu menafsirkan hadis bahwa memang kalau tamu itu datangnya membawa rahmat dan pulangnya membawa maghfirah. Artinya ketika datangnya dia dapat membawa rahmat, jadi orang pribumi itu dapat rahmat oleh Allah.
ikutan rahmat ketika selama ada tamu. Makanya kalau Sayyidina Ali aja lihat, Sayyidina Ali ketika seminggu aja nggak ada tamu kan nangis, ya Allah dosa apa aku sehingga engkau tidak mengutus tamu ke rumahku. Udah seminggu nggak ada tamu, nangis, merasa apa? Ada dosa, pasti ada dosa yang menghalangi rahmat datang, tamu datang. Kita melempeng, atau saya tamu itu. Nah, kalau kita makan lempeng gitu, itu orang lain gitu kayak ingin mengamalkan hadisnya sampai apa gitu ya. Padahal pintu pagar habis itu terus dibuka tuh. Uci badannya tuh datang. Sarwa pada dasarnya tiap dantil gitu ya. Jadi makan hanya menyiapkan makan, memberi makan kepada tamu, kepada yang lapar gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, coba aja sekarang itu saya itu nggak tahu ya, kalau di Indonesia itu kadang-kadang satu mungkin latah ya, yang kedua apa gitu, kalau misalkan banyak orang misalkan sodako Jumat kumpul di mana-mana Jumat berkah gitu. Kemudian kalau sodako semuanya di mana-mana sodako gitu, apa latah apa gimana gitu ya. Harus ikhlas ya, ikhlas gitu ya, yang konsisten ya. Kata Rasul apa, dawim wa in qalla, istiqomah lah walaupun sedikit gitu ya, yang penting istiqomah. Karena sekarang itu banyak yang ya ikut-ikutan lah gitu. Kenapa sebetulnya ikutan kita itu yang dikhawatirkan oleh saya, itu yang dikhawatirkan itu karena dunianya. Kalau banyak sodako maka Allah akan menggantinya lebih. Nah dikhawatirkannya itunya sih. Ya nggak apa-apa untuk motivasi, tapi ya nggak ikhlas, benar-benar ikhlas gitu maksudnya lah. Kalau masih ada masih apa namanya itu masih jual beli lah gitu. Jadi ada apa dengan Allah itu masih hitung-hitungan gitulah ya, masih ya hitung-hitungan lah gitu ya. Ya jangan, ya boleh-boleh saja sih, silakan katanya. Nah yang ketiga yang akan ditinggikan derajatnya, kata Abu Hurairah, wassalatu billail wan nasun yamun, itu orang yang sholat malam. Jadi kalau ingin ditinggikan derajatnya, kata Abu Hurairah ya, kata Abu Hurairah, ini memang di hadis juga ya gitu. Abu Hurairah, satu ya, sebarkan salam, sebarkan keselamatan, sebarkan manfaat kita itu, memberikan manfaat gitu. Saking ini mafhum mukhalafahnya ya, mafhum mukhalafahnya atau mafhum kebalikannya, Nabi itu sangat melarang kalau menyakiti orang lain. Contoh misalkan ketika kalian mau Jumat, mandi dulu lah, pakai minyak wangi lah. Kenapa? Karena akan kumpul orang-orang, bisi bauan kan gitu, bisi mabuk gitu ya, sagarupa itu. Apalagi ketika kamu duduk dengan orang lain, maka sempitkanlah dirimu, luaskanlah orang lain gitu ya. Coba lihat ketika kalian sholat Jumat, jangan mengganggu orang lain sampai melangkahi pundaknya. Kamu ingin ke depan, melangkahi pundak. Kalau nggak melangkahi, lobong ya nggak apa-apa. Ini sampai melangkahi pundak kan gitu. Maaf gitu kan. Langkahnya itu sampai, jangan menyakiti gitu intinya gitu. Kadang ada juga Ustaz itu ya, udah tahu depan kosong, nggak mau pindah ke situ. Rata-rata gitu. Itu kadang-kadang udah tahu ya, banyak kayak gitu kadang-kadang. Sekarang mah jadi kosong. Mungkin karena ngamalin di situ kan. Ya. Jadi ngambilnya kalau enggak bisa nyindar ya. Nyaman juga. Bukan posisi mempengaruhi Bukan. Ya bagusnya, tapi ya kalau kita misalkan tidak melangkahi mah misalkan itu nggak jadi masalah, justru bagus aja kalau masih ada yang kosong. Yang dimaksud di sini kan mengganggu orang lainnya gitu, melangkahinya itu sampai, coba kan orang-orang di Arab itu kan penuh gitu ya, suka langkah-langkah yang ke depannya gitu, geser gitu.
Oh, yang gitu yang jadi masalah. Di sini tadi kalau Jumatan tuh problemnya itu mau dikasih tahu tuh enggak sama aja. Jadi barisan depannya tuh kosong, mereka diem aja gitu, tetap di belakang. Jadi itu misal sering jadi khotib ya, dua mencah duduknya ya. Iya. Itu kan juga kurang sempurna gitu, jadinya apa berjamaahnya gitu. Iya. Tapi kalau yang itu Pak Deddy, Haji Zadam, Saya bisa ngamatin gini kan, saya ngamatin gini. Kenapa di kampung, masjid-masjid kampung, kenapa di komando pun begitu si khotib naik mimbar, ini udah rapat semua. Karena begitu udah azan pertama, mereka langsung semuanya sholat. Iya. Pet. Iya. Nah, orang kalau udah sholat sudah itu, Ya rapat ya. diisi semua. Iya. Nah itu salah satu metodenya saya lihat begitu. Jadi terlepas itu mereka setuju atau tidak, apakah itu dipandangnya dicontohkan atau enggak ya. Tapi mereka kan keyakinan sama pahamnya. Jadi begitu habis azan pertama, sholat semua. Terus begitu dia udah selesai sholat, itu udah rapi. Otomatis gitu. Iya. Ya itulah kendala, memang bukan di sini aja sih, rata-rata di kota itu seperti itu. Kenapa? Karena pahamnya itu memang benar ya Pak Rasid, itu memang sudah sholat biasanya kan rapi ya rata-rata gitu ya. Kalau hanya duduk mendengarkan. Nah ini yang kedua Pak Rasid, ini banyak yang menganggap bahwa khutbah Jumat itu sama dengan khutbah sholat id gitu ya. Kan sholat id mah sunnah. Maksudnya si khutbahnya, kalaupun misalkan kita sholat id kemudian tidak khutbah, sah sholat idnya gitu. Tapi kalau sholat Jumat tidak ada khutbah, tidak sah sholat Jumatnya. Misalkan kalau misalkan sholat id udah sholatnya pulang, sah itu sholat idnya, hanya tidak dapat pahala khutbah saja gitu. Tapi kalau sholat Jumat tidak benar khutbahnya, sholatnya batal semuanya. Sapaket. Kalau yang masuk itu mana? Yang khutbah lagi datang nih, udah mulai dia datang. Nah itulah yang saya khawatirkan. Sholat gitu. Ya, nah justru saya itu sering sekali marah gitunya, kadang-kadang di mana-mana sering. Dulu Nabi pernah waktu khutbah ada orang Bedawi, ketika Nabi khutbah dia datang terakhir sholat, Nabi diam, ditungguin sampai beres sholatnya baru dia teruskan khutbah. Saking pentingnya mendengarkan khutbah. Kalau sholat kan pasti fokusnya sholat kan, maka ditungguin. Coba bayangkan kalau kita nungguin kita pakai iraha. Dan aneh kadang-kadang setengah-tengah guys sholat pada sunnah itu. Ini kan syarat sah Jumat. Yo, kita harus adil tadi ya, harus adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau mau sholat sunnah ya awal, gitu, lebih awal. Kalau di masjid yang sifatnya seperti kalau sekarang di jalan tol, kan masjid yang rata-rata orang musafir. Ya itu mah, ya itu mah kan darurat ya. Misalnya. Ya itu mah udah wajar kan, di perjalanan nggak bisa kita bisa prediksi kan gitu. Betul. Ya itu mah ada. Di lingkungan perubahan ini mayoritas mah. Ya. Kan boleh juga nggak ikut Jumatan ya kalau musafir itu? Boleh, nggak apa-apa. Sholat Jumat biasa, sholat duhur biasa nggak apa-apa. Ya, kalau sedang musafir mah boleh. Ya. Dia diikut Jumat nggak apa-apa, nggak jadi masalah, nggak dosa gitu, maksudnya sholat duhur aja. Hanya kalau misalkan di suatu tempat misalkan nggak ada sholat Jumat, udah sholat duhur aja, itu bakal bedanya apa? Kan sholat duhur mah udah masing-masing beda sholat Jumat pasti harus berjamaah gitu. Pasti sholat Jumat itu pasti harus berjamaah. Tapi kalau sholat duhur mah ya sok duluan kan gitu. Nanti saya mah nanti nah gitu. Cek mending Jumatan gitu. Tapi boleh itu boleh ya. Tuh. Jadi aduh Masya Allah ya Karim, kita harus adil ya, harus adil. Nah yang ketiganya yaitu sholat malam. Sholat malam ini tahajud ya, yang kita sebut ya tahajud. Dalam Al-Quran disebut tahajud, itu sebetulnya tahajud di sini bukan sholat ya, tapi sungguh-sungguh beribadah pada malam hari, gitulah tahajud itu.
Tapi dimanai oleh kita sholat tahajud yang nggak jadi masalah. Padahal sebetulnya ketika kita misalkan tidak bisa tidur, kita ngaji, kita sholat sunnah apa, dan seterusnya, itu menghidupkan malam sama, itu qiyamul lail. Ya, sama aja gitu, menghidupkan malam gitu. Kan kalau tahajud mah ya harus tidur dulu, misalkan kita sudah susah tidur, ya kita menghidupkan malam, itu sama sebetulnya, derajatnya sama, Pak tahajud juga gitu. Patokannya qiyam itu qiyam artinya berdiri itu Sebetulnya qiyam itu bukan berdiri tapi mendirikan itu ya. Mendirikan untuk ibadah gitu. Melakukan lah gitu. Jadi mungkin itu memang secara bahasa memang qiyam itu ya berdiri lah gitu. Harus sholat lah gitu. Kalau tidak sholat berarti tidak qiyamul lail gitu ya. Padahal qiyamul lail itu misalkan dengan bacaan, dengan dzikir itu sama qiyamul lail. Itu menghidupkan malam, ihyaul lail gitulah. Ya. Sama itu ya. Pak Ustadz yang pernah bilang bahwa pahala ibadah itu tergantung kondisinya masyarakat. Iya. Nah, di antara tiga ini kira-kira mana yang lebih utama pahalanya? Puasa, sholat tahajud, atau sedekah dalam kondisi perlu? Kalau salah satu yang kita dipilih gitu maksudnya, nggak bisa semuanya. Atau semuanya sederajat? Karena kalau saya pribadi, kalau puasa itu berat. Berat ya. Tapi tahajud ya berat betul. Ya. Kalau saya lihat di karakteristik hadis ya, ibadah yang paling besar pahalanya adalah tadi menahan nafsu. Jadi melawan nafsu itu yang paling besar. Ya kayak tadi misalkan kita itu malasnya dalam puasa, maka puasa itu lebih besar untuk kita pahalanya. Gitu. Makanya Nabi kan ketika ada seorang sahabat datang, ya Rasul, ayul amal abdol, amal apa yang paling abdol? Nabi tahu orang ini kurang suka berjamaahnya kadang-kadang, maka Nabi apa? Salat awal waktu berjamaah untuk dia. Pada suatu ketika ada lagi salat berjamaah hebat ya. Ya Rasul, ayul amal abdol, dia kurang baik ke orang tuanya gitu. Maka birrul walidain kata Rasul, berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi apa yang kita kekurangan, apa yang kita berat, apa yang kita susah, kita paksakan, itu yang paling besar pahala untuk kita. Jadi setiap orang pasti beda-beda, karena jawaban Rasul juga kepada setiap orang beda. Gitu. Ya Rasul, apa pahala yang paling hebat? Jihad fisabilillah gitu kan. Seorang lagi, ya Rasul aku ingin jihad. Kamu punya orang tua? Punya ya Rasul. Kemudian punya kakak, punya adik? Enggak ya Rasul, saya anaknya satu-satunya. Pulang, urus ibu, itu jihad yang paling utama. Tuh gitu. Jadi tergantung kita yang susahnya kita gitu, keperluan kita. Jadi pahalanya gitu. Berat semua berarti pahalanya hebat. Kalau berat semuanya, ya pahalanya hebat semuanya. Semua nafsu diturutkan. semuanya pahalanya besar. Ya alhamdulillah. Uangnya banyak dari pintu manapun. Uangnya hebat. Nah, hanya kalau dilihat karakteristik pada umumnya ya, ini untuk umum, bukan untuk per orang, barusan kan untuk pribadi per orang. Untuk umumnya itu pahalanya lebih kalau kita memberikan manfaat ke orang lain. Jadi tembus manfaatnya bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain. Sedekah tadi. Tuh, kepada orang yang membutuhkan itu lebih bagus. Karena menolong orang lain. Gitu. Jadi ada yang untuk diri sendiri, Ya. untuk orang lain. Ya gitu. Pahalanya. Makanya tahajud kan ada pertanyaan gini, apakah Abdul Wali, apa Abdul Ulama? Ya, maka dari kacamata mana dulu kita melihatnya. Nah, sebagian ulama, jumhur ulama disebutnya, hampir sepakat para ulama lebih utama ulama. Walaupun ibadahnya memang wali lebih hebat, tapi manfaat untuk orang lain itu lebih ulama, gitu. Pahalanya, gitu. Bisa diikuti oleh orang lain, bisa ya banyaklah, gitu. Jadi uswah pada orang lain. Kemudian tantangannya juga kan ulama kan bercampur baur dengan maksiat, dengan apa gitu. Dia bisa menahan, itu lebih besar pahalanya.
Kalau wali di gunung aja itu nggak maksiat, wajar. Apa tuh dah? Nggak ada yang lain gitu. Wajar itu ibadah terus nggak maksiat, wajar. Tapi kalau di lembur gini berbau dengan orang lain tapi kita bisa menahan, nah itu yang hebat. Nggak maksiat, nggak kebawa, tuh kabawa kasakaba-kaba padahal gitu. Wah itu hebat mah itu. Itu wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka